wabarakatuh. Pemilihan umum 2019 menyisakan banyak cerita. Sebulan lalu, anggota Dewan telah dilantik dan 20 Oktober beberapa lalu, Presiden dan Wakil Presiden juga telah resmi dilantik. Ini menandai seluruh proses tahapan pemilihan umum 2019 telah usai. Dan hari ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema Dialog Perempuan di Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam kontestasi politik beberapa waktu lalu dan bagaimana rangkaian kegiatan hari ini. Ikuti dan simak terus liputannya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Dialog Perempuan untuk Jawa Tengah. Kegiatan resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Fajar Saka. Kegiatan ini diikuti oleh 140 peserta yang terdiri dari anggota DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah, LSM, Ormas, dan jurnalis yang beranggotakan perempuan. Kegiatan ini diadakan untuk membahas peran perempuan dalam kontestasi politik beberapa waktu lalu. Perempuan sudah diberikan ruang yang cukup besar untuk berperan dalam pemilu 2019. Keterlibatan perempuan di Jawa Tengah sebagai pemilih sebesar 52,11% dan keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu sebesar 42,11% yang bisa dikatakan masih rendah. Keterlibatan perempuan duduk dalam parlemen harus diperhatikan. Tentu tantangan untuk perempuan yang menjadi legislator tidaklah mudah. Perempuan sebagai legislator harus memiliki visi misi yang tegas untuk menyuarakan segala aspirasi publik. Nah, sahabat Bawaslu, saat ini saya juga sudah bersama kader pengawas pemilu, ada Mbak Naila sebagai kader pengawas pemilu perempuan. Mbak Naila, apa yang sudah didapat tadi selama acara ini dari awal hingga berlangsung hari ini, apa yang sudah didapat? Kalau berkaitan dengan hari ini adalah salah satu topik yang sangat menarik, dialog perempuan di Jawa Tengah. Memang rasanya itu perlu sekali dibahas berkaitan dengan partisipasi perempuan, keterkaitan untuk pengawasan sendiri. Kalau di keterwakilan di waktu rakyat mungkin di daerah Jawa Tengah itu sudah hampir dominan. Cuma memang kalau untuk partisipasi ini adalah salah satu yang harus kita gunakan atau kita gairkan biar teman-teman perempuan itu berani. Setelah kamu ikut tim kegiatan ini kita sebagai kader pengawas pemilu, apa nih yang nanti kamu akan lakukan? Mungkin karena saya juga salah satu kelompok penggiat perempuan juga di kabupaten saya sendiri, saya akan lebih meningkatkan pengawasan partisipatif tingkat perempuan. Karena memang banyak sekali kelompok-kelompok perempuan yang kiranya sudah mulai mandiri, namun belum teredukasi berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Motivasi dan sosialisasi kepada rekan-rekan perempuan yang ada di sana. Terima kasih. Keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu di Jawa Tengah juga masih rendah, yaitu sebesar 37,2 sesuai persentase data Bawaslu. Hal seperti ini harus diperhatikan apakah sesungguhnya keterlibatan 30% perempuan sudah terakomodir dengan baik. Nah, sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama pengawas pemilihan umum dan bertepatan sekali pengawas pemilihan umum dari kota Magelang ini adalah perempuan, Ibu Yayu. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ini saya mau tanya, Bu, sebenarnya keterwakilan perempuan sendiri ini apakah sudah memenuhi kuota 30%? Kalau dilihat dari sisi pengawas, memang di Jawa Tengah belum, Mas. Tadi juga seperti dikatakan Bu Ani, kita di Jawa Tengah itu hanya ada 34. 30. Dari berapa ratus pengawas pemilu di Jawa Tengah. Kemudian kalau tadi Ibu mengutarakan belum memenuhi 30% seperti itu ya. Kemudian ada apa ini komentar untuk perbaikan peran pengawas pemilu khususnya perempuan ke depan? Kalau dari sisi pengawasan, tentu saja kita terus meningkatkan kualitas diri kita, kemampuan diri kita, tetapi kita juga langsung turun ke bawah. Dari masyarakat, mungkin kita juga bisa belajar lewat internet. Yang jelas, yang penting kita terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Kegiatan yang diselenggarakan ini juga bertujuan sebagai refleksi pelaksanaan pemilu 2019 untuk bersama menyuarakan aspirasi dan strategi yang disepakati bersama antara anggota Dewan, Ormas, LSM, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Baik sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama Ibu Anik selaku Koordinator Divisi Pengawasan. Nah Ibu, ini tadi sudah berhasil menyelenggarakan acara terkait tentang sosialisasi pengawasan partisipatif dialog perempuan di Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan diselenggarakannya acara ini yang sudah berlangsung dari pagi hingga siang hari ini?
Jadi pemilu memang sudah usai. Tugas-tugas yuridis Bawaslu, tugas hukum Bawaslu dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan memang sudah selesai. Tetapi jangan lupa bahwa pemilu ini hanya sarana. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk ini khusus meningkatkan kesejahteraan perempuan. Jadi jangan sampai dengan selesainya pemilu itu kemudian masyarakat tidak mendapatkan perubahan apa-apa. Nah, perempuan sebagai salah satu modal sosial terbesar pelaksanaan pemilu dan demokrasi ini justru harus mendapatkan ruang dan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan itu sendiri. Kalau tugasnya Bawaslu ini selesai, maka kami mengundang tokoh, organisasi, LSM, aktivis, dan bahkan anggota legislatif terpilih ini agar supaya apa? Dengan selesainya pemilu ini lantas tidak serta-merta semuanya menjadi selesai, tapi kita masih bisa berbuat lebih. Perempuan mau apa setelah pemilu ini? Berarti ini tadi ada terjadi kesepakatan berarti kan? Iya, antara lain dengan fasilitasi Bawaslu tadi ada beberapa poin isu strategis ya yang nanti akan saling dikomunikasikan antara masyarakat pemilih ya dengan para anggota legislator terpilih baik DPD RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi sempat kita catat dengan baik, ada isu-isu soal kesehatan, reproduksi perempuan, terus kemudian isu buruh, pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Itu yang nanti penting untuk masih kita kawal bersama-sama, saya kira bagaimana supaya agar kepentingan perempuan sebagai konstituen ini akan bersambut baik dengan program-program dan kinerja anggota legislatif terpilih yang juga sama-sama dari perempuan. Oke, tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi perempuan saja, tetapi ada kesepakatan bersama yang kita sepakati untuk kerja-kerja nantinya 5 tahun ke depan seperti itu. Betul. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan sendiri ini, untuk pengawas, jajaran pengawas sendiri Ibu, karena kan mendekati Pilkada serentak 2020, apa nih kira-kira yang bisa Ibu berikan untuk nanti meningkatkan partisipasi perempuan untuk Pilkada 2020? Iya, saya kira memang ini juga penting ya karena kebetulan memang isu kuota 30% ini tidak bagian masuk yang ada diatur di Pilkada begitu. Jadi pencalonan dan yang lain-lain itu kebetulan memang tidak ada spesifik mengatur kuota 30% perempuan, tetapi kami tetap ingin pengalaman kemarin di pemilu 2019 sukses story perempuan ini tetap akan berlangsung, apalagi di Jawa Tengah ini 3 tahun berturut-turut itu berarti kita terus-menerus berpemilu. Dari pemilu 2018 ada Pilgub, pemilu 2019 kita kemarin baru saja pemilu nasional dan nanti akan disambung dengan pemilu 2019. Kami berharap itu justru menjadi pemantik sekaligus pemicu bagaimana agar supaya perempuan berdaya, berjaya dan kualitasnya semakin baik dari sisi partisipasi. Sobat Bawaslu, inilah dia evaluasi keterlibatan perempuan dalam pemilu 2019. Mari kita membutuhkan peran dan fungsi perempuan untuk membantu kerja Bawaslu ke depan. Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi perempuan juga memiliki kemampuan yang lengkap untuk memimpin bangsa. Saya Yusuf Manggala dan juga kerabat kru yang bertugas undur diri. Salam awas.